Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salaf as-salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila silsilati masyayikhina fi ta'lim wa ta'allum wa khususan fi ulumil qira'at wa fathil manhaj fi fadlil Qur'an wa jami'i masyayikhihim wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fi ad-darain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan walladzi arahu huna wa yadhharu li wallahu a'lam anna sababa ikhtilafil qira'at wahidun la yata'addadu. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang pendapat yang disampaikan atau yang dikemukakan oleh muallif kitab ini, bahwa sebabnya itu adalah satu, yaitu nuzulul Quran ala al-ahruf as-sab'ah. Ya. Lalu kemudian lanjutannya adalah tsumma qubila. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qubila, kemudian diterima opoma qiraat, opoma sesuatu, maksudnya qiraat, bacaan. Ruwiya, yang diriwayatkan opoma bitawaturi, kelawan mutawatir, au al-istifadati, atau istifadhah. Nama istifadhah, istifadhah artinya pakai dot, meluber. Artinya meluber itu perawinya banyak yang meriwayatkan dalam satu thabaqah, makanya namanya istifadhah atau tawatur. Wa hukima ala ma duna dzalika bisyudzud, wa hukima, lan dihukumi apa ma alama ing atase sesuatu duna dzalika kang sakliyane mengkono, artinya yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, maka dihukumi wa hukima, lan dihukumi alama duna dzalika bisyudzud, kelawan syadz. Jadi yang tidak mutawatir maka dihukumi qiraat syadzah, syadz. Walaisa, lan ora ono apa makna takririn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaisa, lan ora ono apa makna takririn Nabi, makna penetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam li qiraati sahabati, maring qiraatnya sahabat, iku annahu, bahwasannya Nabi. Jadi maksudnya yang dimaksud takrirun Nabi terhadap qiraatnya sahabat itu bukan berarti Nabi itu kana yuqarriru qira'ata kulli sahabiyyin yaqra'uha, bukan. Nanti kita jelaskan ya.
Annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Nabi iku yuqarriru menetapkan sapa Nabi qira'ata kulli sahabiyyin ing bacaan setiap orang sahabat. Yaqra'u yang membaca sapa kullu sahabi, yaqra'u yang membaca sapa kullu sahabi ha ing qira'ah hasba lughatihi sesuai lughatnya sahabi, lughatnya kullu sahabi, walahjatihi dan lahjatnya setiap sahabat. Ijtihadin minhu, ijtihadin kelawan ijtihad, minhu dari setiap sahabat, dunat talaqi tanpa talaqi. Kan kemarin ada pembahasan tentang takrirun Nabi li qiraatis sahabat. Jadi Nabi itu mengiyakan, menetapkan bacaan atau qiraatnya sahabat. Tapi yang dimaksud ini itu bukan berarti pokoknya ono sahabat moco atau qiraat ya, lalu berdasarkan, kan sahabatnya macam-macam. Ada yang Quraisy, ada yang Tamim, ada yang Toyi, kabilahnya itu loh. Ya. Lalu kemudian dari berbagai sahabat itu kemudian semuanya mesti ditetapkan oleh Nabi, enggak. Tapi itu adalah sahabat yang sudah terverifikasi talaqi kepada hadratur Rasul. Ya, karena memang dapatnya dari Rasul itu kemudian ngaji lagi ke Nabi, oh iya. Nah, itu yang namanya takrir. Jadi bukan wis pokoknya ono setiap sahabat kemudian dengan lahajat yang berbeda-beda kemudian itu dianggap sebagai takrirun Nabi, enggak. Tapi ini makanya kan walaisa ya yuqarriru alaisa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuqarriru qira'ata kulli sahabiyyin yaqra'uha hasba lughatihi wa lahjatihi bi ijtihadin minhu dunat talaqqi. Jadi harus diverifikasi oleh hadratur Rasul. Baru itu namanya takrirun Nabi li qiraatis sahabat. Wa dzalika lan utawi hal tersebut li annal Qur'an iku li annal Qur'ana karena sesungguhnya Al-Qur'an kullahu ya sekabehane Al-Qur'an. Artinya sekabehane Al-Qur'an itu bi ahrufihi al-mukhtalifah, bi ahrufihi kelawan harf-harfnya al-mukhtalifati yang berbeda-beda, yang bervariasi. Iku wahyun wahyu. Jadi Quran itu semua qiraatul Quran dengan harf yang terkandung di dalamnya yang berbeda-beda itu semua adalah wahyu. Makanya dulu kan pernah waktu Kiai Haji Abdul Mun'im Syadzili ngisi di Masjid Tarbiyah itu, ya itu waktu itu pengkaderan ulama atau apa itu judulnya, ma'had kan yang adakan, musyrif-musyrifah, mungkin masih ingat jenengannya, dan BTGTA santri tahfidz juga. Itu kan beliau menyampaikan nek ono wong baru menghafal satu riwayat dari imam qiraat, Hafiz an Asim contohnya, itu sakjane dia baru menghafal 1/20 dari qiraat Al-Qur'an, ya dari Al-Qur'an, karena variannya itu banyak dan semuanya itu adalah Al-Qur'an gitu loh. Makanya seorang mukri itu menguasai
menguasai lebih dari satu qiraat. Imam-imam di Haramain itu termasuk syaratnya. Jadi tidak hanya menguasai satu qiraat. Kita ini kan satu riwayat. Kalau satu qiraat berarti qiraatnya Asim, nanti riwayatnya ada Syu'bah, ada Hafiz. Jadi syekh-syekh di para imam itu ya menguasai qiraat asyar seperti Imam Abdurrahman As-Sudais. Cuman memang yang dipakai adalah yang Hafiz. Hanya toriknya yang berbeda sehingga majaisnya menggunakan wajah yang qasar ya, bukan menggunakan tawassut. Wahyun munazzal. Jadi li'annal Qur'ana kullahu bi ahrufihi al-mukhtalifati iku wahyun munazzalun, yaitu wahyu munazzalun yang diturunkan minallah, dari Allah azza wa jalla. Azza halim maha mulia sapa Allah, wa jalla dan maha agung sapa Allah. La qiyasa, ora ono qiyas iku maujud, jadi tidak ada analogi. La qiyasa, tidak ada qiyas iku maujud fihi ing dalam Al-Qur'an, fihi ing dalam wahyun munazzal. Wala ijtihada, dan tidak ada ijtihad iku maujud. Jadi tidak ada wilayah ijtihad. Ini closing statement dari muallif kitab ini yang terkait dengan qiraat, bahwa dari berbagai sudut pandang sampai argumentasi yang dikemukakan oleh orang-orang orientalis terkait dengan penyebab perbedaan qiraat, ya, yang katanya ada lahjah yang banyak, yang katanya gara-gara tulisannya tidak ada simbol harokat, tidak ada simbol, tidak ada titik hurufnya, maka itu semua dipaparkan jawaban-jawaban terhadap itu semua, dan closing statementnya adalah bahwa semua itu adalah wahyu, kan begitu, wahyu. Jadi sebabnya berbeda apa? Ya karena Rasulullah sudah dawuh unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Cuman ya itu tadi, kembali lagi perdebatannya nanti. Sab'ati ahruf itu bukan qiraat sab'ah, karena qiraat sab'ah itu baru tasbihus sab'ah, ya, pengklasifikasian menjadi 7 dan dibatasi hanya 7 imam itu baru pada abad keempat Hijriyah itu loh. Padahal versi qiraat yang mukhtalifah itu sudah jauh sebelum itu, sudah sejak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Wadah. Nah, ini berarti pembahasan qiraat selesai. Jadi dulu yang tidak ikut sejak awal nanti bisa dibuka-buka lagi kalau sempat, karena sampean adalah makhluk paling sibuk. Ya. Kemarin Mbak Mira sebentar kok. Wes ditonton Mira, wes dilihat. Sudah dilihat belum yang saya share videonya? Belum. Mari dibuka, baru ngantuk terus di-skip. Ya. Kita itu sering kalau nonton, ya kecuali kalau yang filmnya menarik gitu ya, mungkin gak ngantuk ya. Tapi kalau nurono ceramah, ya itu mari sampean delok ceramah, ganti sampean sing didelok ambek sing ceramah. Ya sudah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani, utawi fasal yang kedua. Iku rasmul mushafil Utsmani, yaitu membahas tentang rasm al-mushaf al-Utsmani.
yang nanti isinya adalah ta'rifur rasmi, aqsamur rasmi, qawaidur rasmi, fawaidur rasmi, sama hukmul iltizam birrasmil uthmani, bagaimana hukum untuk berpegang menggunakan rasm Uthmani, bagaimana sih hukumnya gitu. Al-mabahath utawi pembahasan al-awwalu yang pertama, ta'rifur rasmi, yaitu tentang definisi rasm. Yang pertama, lughatan. Ta'rifur rasmi lughatan ing dalem menurut bahasa. Ar-rasmu fil lughati ay al-atharu. Ar-rasmu utawi rasm fil lughati dalam pengertian etimologi iku al-atharu, athar, jejak, bekas, peninggalan, sembarang wis jejak. Wa minhu lan iku setengah wa minhu, dan diantaranya, artinya minhu ini bicara mengenai syawahid. Syawahid itu kalamul Arab atau syair yang ini menjadi bukti bahwa makna rasm itu secara lughah itu athar gitu loh. Sama kayak apa namanya, faqiha yafqahu, itu kan alima ya'lamu. Ya, qalu ya Syuaibu ma nafqahu, apa ayat ini? Juz 12 itu. Katsira. Ya wis kok ditutukno maneh. Masuk terus no. Nanti dilanjut lagi. Wa minhu qaulu syair, utawi ungkapan penyair Jamil ibni Muammar al-Uzri. Nama penyairnya ini Jamil bin Muammar al-Uzri. Rasmidarin waqaftu fi talalihi, kitu aqdil hayata min jalalihi. Rasmidarin. Di syairnya kalau tidak salah Rasmidarin. Ada depannya apa begitu. Farrasmu huna bima'na atharid dari. Farrasmu maka utawi makna rasm huna ing dalem kene, artinya di sini iku bima'na atharid dari, kelawan makna bekas-bekas rumah, jejak-jejak rumah. Wa yuradu, dan dikehendaki birrasmi kelawan rasm opo atharul kitabati, bekas atau jejak tulisan, fil lafzi, dalam lafaz, kadzalik. Jadi begitu juga dalam konteks rasm, berarti yang dimaksud ini atau yang dikarepno itu adalah atharul kitabah fil lafzi. Kan tadi syairnya tadi kan bicara mengenai atharud dar. Ya. Berarti kalau rasm dalam konteks ini itu yang dimaksud adalah ya bekas tulisan. Jadi ono ticake. Ada yang ditinggalkan, peninggalannya. Wastilahan lan ing dalam istilah, artinya ta'rifur rasmi istilahan. Iku ta'rif, iku taswiru kalimatin. Iku taswiru kalimatin, menggambarkan kata kalimah bihurufi hijaiha, kelawan simbol huruf hijaknya. Bitaqdiril ibtidai,
lawan mentakdirkan al-ibtida'i biha, lawan hurufi hijaiha tadi, wal wuqufi 'alaiha. Apa itu maknanya, apa yang pas yang ini? Kita lanjutkan dulu. Litatahawwala apa al-lughatu, litatahawwala agar berubah apa al-lughatul mantuqatu, bahasa atau lughah al-mantuqatu yang diucapkan, ila afarin menuju ke jejak-jejak ya, atau peninggalan-peninggalan mar'iyatin kang bangsa menungso. Artinya asalnya kan manusia itu kan punya bahasa ucap, tapi kemudian disimbolkan dengan bahasa tulis biar ada jejak, ada peninggalan. Karena kalau bahasa lisan itu ya dia selesai ketika orangnya sudah tidak ada, kan begitu. Ya kalau sekarang sudah ada video, ada audio, ada rekaman. Dulu kan masih belum ditemukan alat-alat begitu. Ya, jadi ditulis untuk kemudian itu ditinggalkan. Makanya dulu Imam Asy-Syafi'i itu orang yang dianggap sebagai orang yang pertama kali menyusun bagaimana metodologi untuk merumuskan hukum. Makanya beliau tulis, minta tolong muridnya ya Rabi' bin Sulaiman al-Murati untuk nulis Ar-Risalah itu. Jadi ada jejak tertulis. Kalau sekarang ini jejak digital. Makanya kita itu harus hati-hati dengan jejak digital. Itu orang itu kalau apalagi kalau sampai mau jadi terjun di dunia politik, itu sekian tahun yang lalu itu bisa dibongkar lagi, buka lagi. Jadi sekian, bahkan sampai orangnya tidak ada. Makanya tinggalkan jejak digital itu yang baik-baik. Saya itu kadang-kadang ngeri ya, lihat ya ada artis-artis yang gak karu-karuan gitu, podcast gak karu-karuan. Itu nanti kalau orangnya sudah tidak ada, tapi jejaknya kan tidak bisa dihapus. Maka setiap ada orang yang terdorong menuju kemaksiatan gara-gara jejak digital itu, akan selalu dapat kiriman. Sama dengan kebaikan kan begitu. Man sanna sunnatan hasanatan, yang satunya man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi itu harus hati-hati. Ya sekarang apa namanya? Ya banyak cara meninggalkan sesuatu untuk generasi berikutnya, itu banyak cara. Jadi medianya sudah banyak. Wa ndikumang ila atharin mar'iyatin. Jadi bahasa lisan itu diubah menjadi bahasa tulis. Yang itu tulisan itu adalah konvensi dan konsensus gitu loh, termasuk simbolnya. Kan gitu. Jadi tidak bisa diprotes. Ada nggak bahasa lisan yang nggak punya bahasa tulis? Ini ada orang Madura di sini. Coba, ini ya? Oh enggak ya, Jawa Tengah. Enggak, yang saya tanya beneran ini. Enggak ini kata bully, jangan khawatir. Loh, katanya ini loh ya. Katanya bahasa Madura itu punya bahasa lisan tapi tidak punya bahasa tulis. Saya mencoba itu. Biasanya lagi kayak guyonan kan gini. Orang Madura yang bisa merasakan itu ya. Bede apa ya, gak iso saya. Ono wadai wedak suwek kan gitu. Bede, coba siapa yang bisa? Iya. Siapa? Iya, Neng Apel, Sausan Nabila. Iya kan, bede. Lah kan itu beda kan? Nah ditulis beda nggak tulisannya? Tulisannya ya apa sampean nek nulis? Sampean pakai aksara apa?
Hah? Tapi orang bisa membedakan antara ketika membaca tulisan itu dengan jadi ada bahasa-bahasa tertentu itu al-lugha al-mantuqahnya ada, tetapi ketika ditulis ya sama begitu. Itu tapi tetap itu kemudian disepakati lah. Kalau rosem, ini kan kita bicara tentang rosem Utsman. Itu simbolnya bisa sama, bunyinya bisa beda. Karena rosem, kalau bicara rosem Utsmani itu hanya rumahnya. Kan dulu pernah kita bahas itu. Kalau beda dengan huruf kita, jadi huruf Arab ketika itu dengan hari ini yang kita kenal ya, dengan yang sekarang sudah ada titiknya ba, ta, sa sudah dibedakan, itu beda dengan dulu ketika disebut rosem itu. Jadi peninggalan yang jejaknya itu ya yang penting rumahnya itu. Kalau abjad kita A B C D E F G dan seterusnya itu memang sudah beda-beda. Jadi konvensinya dan konsensusnya memang begitu. Jadi orang lebih mudah untuk mensimbolkan itu karena memang kesepakatannya. Saya itu baru tahu dari Prof. Hadi Hidayat ketika beliau menjelaskan itu. Ternyata dulu orang Arab itu orang Romawi itu bukan Romawi ya, orang Latin Barat ya, itu tidak punya angka kan. Kalau Romawi punya. Lah yang punya angka itu orang Arab. Jadi 1, 2 dan seterusnya itu aslinya punyanya orang Arab. Terus kemudian diambillah oleh bahasa Latin angka itu. Lah yang di Arab ngambil dari angkanya orang India yang sekarang kita kenal Arab itu. Makanya di Microsoft Word itu kalau sampean pakai numeralnya itu Arabic itu mesti angka biasa itu. Karena itu memang aslinya Arab. Lah yang angka yang Arab yang kita kenal itu Hindi. Jadi aslinya ngono ya mbo ya kok walak-walik ngono. Jadi ijol-ijolan. Jadi sekarang itu yang dipakai di Arab, angka Arab itu aslinya dari India. Mbok India saiki gawe angka apa gak ero. Apa ya pancet padha iku. Dan banyak masakan-masakan Arab itu yang juga terpengaruh oleh India. Ya, nasi biryani, martabak, barang matobak. Jadi kalau orang Arab bilangnya matobak. Saya dulu tuh kalau pas jadi petugas haji dulu itu kalau malam tuh jalan-jalan ke Azizia itu kalau pas longgar gitu ya. Itu beli martabak harganya 4 real. Seneng, tapi yo gak bendino rek. 4 real. Kalau dulu zaman tahun itu 4 real ya sekitar 10.000. Kalau sekarang 4 real ya berarti ya hampir 20.000 lah kalau 4.000 sekian. Dulu kan masih 2.500. Matobak. Ya ini cerita aja sih. Cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu bir rasmil Utsmani. Sekarang masuk ke Rasm Utsmani. Wal muradu la tahu yang dikehendaki yang dikarepno bir rasmil Utsmani kelawan Rasm al Utsmani kang bangsa Utsmani artinya Rasm Utsmani. Iku al-wad'ul ladzi irtadahu Utsman radhiyallahu anhu fi ahdihi fi kitabati kalimatil Qur'anil Karim wa hurufihi hinama amara bi naskhil masahif. Jadi yang dimaksud ar-rasm al-Utsmani itu adalah al-wad'u karya susunan peletakan. Maksudnya itu yang Utsman yang membakukan, Utsman yang menetapkan itu. Alladzi yang irtadha menyetujui hu ing alladzi sapa Utsman radhiyallahu an, yaitu Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu an fi ahdihi ing dalam masa kepemimpinan Utsman. Dari 12 tahun kepemimpinan Utsman itu yang 6 tahun pertama, saya lupa tepatnya di tahun keberapa kekhalifahan beliau, tapi yang jelas 6 tahun yang pertama itulah beliau termasuk punya satu sumbangsih
untuk menjaga kemurnian Al-Quran, yaitu membakukan rosem yang kemudian dikenal sebagai Ar-Rosmul Imam atau Rosmul Imam atau Ar-Rosem Al-Uthmani fi ahdi. Jadi al-wad'ul ladzi irtadahu Utsman fi kitabati kalimatil Quran, dalam hal penulisan kalimat-kalimat atau kata-kata Al-Quran, wa hurufihi, dan huruf-hurufnya. Jadi kata-katanya, lafadznya, hurufnya itu ditulis dan disetujui oleh Utsman. Hinama amaro, ketika memerintah atau mengutus sapa Utsman, binaskhil masahifi, kelawan menyalin menjadi beberapa mushaf. Jadi asalnya mushaf induk itu cuma satu di zaman Abu Bakar, yang itu menjadi dokumen negara. Kemudian dari situ disalin menjadi beberapa mushaf. Tapi apakah di masyarakat tidak ada mushaf? Banyak mushaf yang beredar, tapi tidak terkontrol, tidak terstandarisasi, sehingga orang semakin banyak pertentangan, merasa bahwa mushaf dia ini yang paling benar karena merujuk dari mushaf sahabatnya sahabat siapa kan gitu. Jadi banyak yang menyalin sendiri, jadi belum dibakukan. Aqsamur rasmi, utawi pira-pira macem rosem. Ar-rasmu utawi rosem iku yang qasimu terbagi apa rosem ila qismaini maring dua bagian. Rupane yang pertama al-qiyasi, yaitu ar-rasem al-qiyasi, rosem tulisan yang bersifat qiyasi. Apa itu? Wa huwa utawi ar-rasem al-qiyasi iku muwafaqatul khatti, sesuainya tulisan, kesesuaian tulisan al-lafdha ing lafad. Jadi tulisan dan lafadznya, bacaannya itu sama. Karosmi kalimati nasta'in. Jadi nasta'in walaupun tidak ada simbol titik dan tidak ada simbol harokatnya, semua membaca lafadznya sama, nasta'in. Kalau sing maca yasta'in, semuanya membaca nasta'in. Yang kedua al-istilahi, ar-rasm al-istilahi. Wa huwa utawi ar-rasm al-istilahi iku mukhalafatul khatti, berbedanya tulisan al-lafdha ing lafad. Jadi tulisannya ambek wacane tidak sama, itu namanya ar-rasm Utsmani yang jenis istilahi. Kalau yang sama namanya rasm Utsmani yang jenis qiyasi. Jadi kalau dibagi itu bisa begini, rasm itu ada yang imla'i, ada yang Utsmani. Nah, yang Utsmani ada qiyasi, ada istilahi. Apa penjelasannya? Nek qiyasi iku tulisannya ambek wacane cocok, padha muwafaqah. Kalau istilahi apa? Tulisannya ambek wacane berbeda. Mim lam kaf diwaca apa? Maliki. Berarti istilahi apa qiyasi? Istilahi. Tapi kalau qiraat yang membaca Maliki Yaumiddin, tapi itu nanti kan ikhtilaf di situ. Jadi itu masuk istilahi. Ulaika, qiyasi apa istilahi? Hah? Istilahi. Kenapa? Tulisannya ono wawune, tapi kan tidak dibaca ulaika, kan enggak. Wa waritha Sulaiman Dawuda,
Dawuda. Kiasnya apa istilahi? Kenapa? Karena wawunya mek siji tapi diwaca dawa. Makanya penjelasan di sini wadzalika bibadalin au ziyadatin au hadzfin. Wadzalika utawi hal tersebut maksudnya yang dimaksud mukhalafatul khatti lafdho itu apa? Dibadalin kelawan badal, ada penggantian. Contoh apa? Yab sutu. Tulisannya sin apa shad? Tulisannya sin, ono shadnya cilik, tapi qiraat kita tetap membaca tulisannya shad apa sin? Wallahu yaqbidu wa yabsut apa yabsut sin. Tapi kan ada qiraat yang membaca shad. Itu namanya penggantian. Siratal ladzina pakai shad tulisannya, tapi ada yang membaca Isma muzai bisad, ada yang baca sin. Nah, itu namanya diganti, penggantian. Au ziyadatin atau nambah. Tadi itu gak dawa tapi diwaca tambah. Dawud. Ya. Au hadfin atau hadf dibuang. Au faslin atau fasal pisah. Au waslin atau wasal. Au nahwi dzalika atau ya dan lain-lain. Mimma sayati tafsiluhu. Au nahwi dzalika mimma, ya, termasuk sesuatu sayati yang akan datang apa tafsiluhu, rincian penjelasannya. Jadi rincian penjelasannya nanti ada pembahasan tersendiri yang dimaksud rincian tadi itu. Oh, ini ada ini ternyata di halaman 169 Tawdihul Qawaid, Qawaidur Rasm al-Mushafi. Ya kan, ada qaidatul hadzf, ada qaidatul ziyadah, ada qaidatul hamzi, ada qaidatul wasli wal fasli. Nanti ada penjelasannya. Al-muradu bil masahifil uthmaniyati. Sampai sini ada pertanyaan betul? Tidak ada ya? Kita ke kesimpulan wingi oleh mek titik wingi ya ini ya. Terus moro maghrib kecepatan azan iki. Sesuatu. Jadi sampean ngene sakjane mboten kecepatan, jenengan sing ndukine telat. Sampean sudah nunggu dari jam 3 tadi ya. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana kemarin, Rek? Iya, enggak, teksnya yang mana? Oh. Jadi Rasulullah mengutip apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada putra-putranya ketika putra-putranya itu minta tolong untuk dimohonkan ampun kepada Allah. Yakub mengatakan yaqul hatta ta'tiya lailatul jumu'ah. Jadi sampai datang malam Jumat. Kenapa? Karena malam Jumat itu malam yang luar biasa, di situ doa mustajab. Maka Nabi Yakub ketika malam Jumat itu betul-betul memintakan ampun untuk putranya, yaitu saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini masih lanjutannya dawuhnya Hadratur Rasul kepada Abul Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fa illam tastati'. Kan kemarin kan kalau sampean mampu, kata Rasulullah ya,
kepada Ali bin Abi Thalib, ini diperintah untuk bangun pada sepertiga malam terakhir. Ya, terutama di malam Jumat, karena ini mengutip dari apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Tapi nek angel fa illam tastati'. Jadi kalau mau bangun sepertiga malam terakhir itu kesulitan, maka fakum fi awwaliha. Boleh di awal malam. Ya. Fakum maka dirikanlah salat fi awwaliha, ing dalam awal lailatul jumu'ah, dari malam Jumat. Fasolli maka salatlah wahai Abul Hasan, wahai Ali, arba'a raka'atin, ing 4 pira-pira rakaat. Takra'u halimoco sopo siro firrok atil ula, ing dalam firrok atil ula, ing dalam rakaat al ula yang pertama. Apa yang dibaca? Bifatihatil kitab, kelawan fatihatil kitab, wa surati yasin, dan surah yasin. Ini kan biasanya teman-teman kalau syauqi kan ada sholat ini ya, masih tetap jalan itu ya. Setiap malam Jumat tok. Berarti 4 kali. Oh, 2 kali. Wa fir raq'ati tsaniyati, lan ing dalam rakaat yang kedua bi Fatihatil Kitab wa Hamim ad-Dukhan. Baca surat ad-Dukhan. Juz 25. Wa fir raq'ati tsalitsati, dan pada rakaat yang ketiga, tapi ini bisa dipecah dua-dua ya. Wa fir raq'ati tsalitsati bi fatati, totalnya 4 rakaat memang. Wa fir raq'ati tsalitsati, dan ing dalam rakaat ketiga bi Fatihatil Kitabi, dengan membaca Fatihatil Kitab wa surati Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah itu. Wa fi raq'atir rabi'ati bi Fatihatil Kitab wa Tabarak al-Mufassal, surat Al-Mulk, karena Tabarak itu masuk surah-surah mufassal. Surat mufassal dimulai dari surat apa, Rek? Qaf ya, bukan? Kan ada As-Sab'ut Tiwal, itu 7 surat yang panjang-panjang yang depan itu. Lupa saya, udah lama. Ini yang iati masih hangat ini. Apa Gus Fajar? Gimana Kak Fajar? Lanjut. Fa idza faragta minat tasyahhudi, fa idza faragta mongko nalikane wis kosong sapa sira, artinya sudah selesai, sudah menyelesaikan. Faragta minat tasyahhudi, dari tasyahud. Fahmadillah, maka pujilah Allah. Wa ahsinith thana'a, wa ahsin, lan perbaguslah ath-thana'a, ing pujian, ala Allah, bagi Allah, kepada Allah, ing atasi Allah, maksudnya kepada Allah. Wa salli alayya, dan bersolawatlah atas diriku. Wa ahsin, dan perbaguslah solawat, wa ala sairin nabiyyin, dan juga kepada seluruh para nabi. Wastaghfir, dan mintakanlah ampun, lil mukminin, bagi orang-orang mukmin, wal mukminat, dan orang-orang mukminat, wali ikhwanika, dan kepada saudara-saudaramu, alladzina, yang sabaku, mendahului sapa alladzina ka ing engkau, bil imani, kelawan iman. Artinya orang-orang mukmin dan mukminah yang sudah wafat duluan dalam keadaan beriman. Sumakul, kemudian berdoalah di akhiri dzalika, ing dalam akhiri mengkono-mengkono. Doanya adalah nyatane atau rupane doa Allahumma arhamni bitarkil ma'asi. Allahumma ya Allah irhamni, limpahkan rahmat, kasih sayangilah ni ing ingsun, bitarkil ma'asi, kelawan meninggalkan kemaksiatan atau maksiat-maksiat.
abadan ing dalem saklawase ma abqaita selama engkau menghidupkan selama menghidupkan sapa panjenengan ni ing ingsun, artinya selama aku masih hidup di dunia. Karena orang mati gak iso maksiat. Ono tau mati cik maksiat kayak gini. Justru tantangannya dan memang ujiannya orang hidup itu adalah tarkil ma'asi. Warhamni, kasih sayangilah ni ing ingsun ya Allah. An atakallafa ma la ya'nini. An atakallafa ing yen toh takalluf to barek mana kok lali aku. Atakallafa ma ing sesuatu. Kallafa yukallifu itu membebani, la yukallifullahu nafsan. Kalau takallafa terbebani berarti. An atakallafa ing yen toh ora terbebani sapa ingsun ma ing sesuatu la yakni yang tidak bermanfaat apa ma ni ing ingsun. Jadi minta kepada Allah, kasih sayang Allah agar sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadi bebanku. Ojo saya ini jangan dibebani sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk saya. Jadi kalau ada orang melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak ada manfaatnya, itu saja ini kan beban bagi dia. Kenapa? Karena semuanya nanti akan dihisap. Jadi ini logikanya begini. Yang tidak manfaat saja, padahal tidak mengandung dosa loh ya, itu bisa jadi beban. Apalagi yang mengandung dosa, tambah nemen bebani. Gitu loh. Makanya doanya warhamni an atakallafa ma la ya'ni. Warzuqni, dan anugerahkanlah kepadaku ya Allah, rizkikanlah kepadaku ya Allah husnan nazari, sebaik-baik pandangan, baik pandangan zahir atau pandangan mata hati atau pandangan yang bersifat batin pikiran, fima yurdika anni, fima ing dalam sesuatu yurdi yang ridho, fima yang membuat, fima yang menjadikan ridho, fima yurdi, fima yurdi yang menjadikan ridho apa maka ing panjenengan ya Allah anni terhadapku. Jadi minta dianugerahi husnan nazari dalam hal-hal yang bisa menjadikan panjenengan ridho kepada saya, fima yurdika anni. Allahumma ya Allah badi'as samawati wal ard, wahai zat pencipta langit dan bumi. Badi' itu kreasi, kreator, menciptakan sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Maka Allah itu badi'us samawati wal ard. Makanya sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya itu disebut dengan bid'ah, bada'ah. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Badi'. Allahumma badi'as samawati wal ard dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki al jalal, keagungan, wal ikram, dan kemuliaan, wal izzati, dan keperkasaan. Allati la turam, allati yang la turam, tidak bisa dicapai opo allati oleh siapapun. Jadi kemuliaan Allah, keagungan Allah, kemuliaan dan keperkasaan Tuhan itu tidak bisa dicapai oleh makhluk manapun, oleh siapapun. La turam. As'aluka ya Allah, as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah ya Rahman, wahai zat yang maha Rahman, bijalalika, ini memang
Kalau sampean lihat strukturnya tadi, ini benar ini. Kan tadi Rasulullah kan perintahnya kan begini. Fahmadillaha wa ahsini tsana'a 'ala Allah wa shalli 'alayya. Ya, jadi urutan orang kalau doa itu ini cok walik-walik. Jadi kalau minta itu mesti didahului dengan pujian kepada Allah, zat yang tempat kita meminta. Terus Rasulullah, karena Rasulullah itu makhluk yang dipuji oleh Allah dan memiliki kedudukan yang spesial, makanya sholawat. Ya, syukur-syukur kemudian biasanya kalau ada istighotsah itu kan ditambahi dengan membaca al-asmaul husna. Itu kan dalilnya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ada yang memahami doa itu menggunakan asmaul husna itu disebut, tapi yang paling bagus itu kalau orang doa pendekatannya dengan pendekatan meneladani al-asmaul husna. Jadi kalau kita ini minta kepada Allah fadl yang luar biasa, minta kepada Allah kasih sayang, tapi kita ini mempraktekkan bagaimana kita ini berkasih sayang kepada makhluk dalam konteks yang positif ya, jangan diartikan sempit ya. Itu akan lebih cepat. Jadi begitu. Lah nanti kalau penutup sebaliknya, penutup itu sholawatnya dhisik baru terakhir alhamdulillah lagi. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi bukan sholawatnya dhisik baru pujian kepada Allah, enggak, tapi urutannya tadi itu. Tapi nek penutup tadi itu ditutup alhamdulillah, tapi sebelumnya sholawat. Jadi itu rangkaian yang inti SOP-nya begitu. Sama khutbah Jumat itu kan alhamdulillah dhisik. Terus sholawat. Baru nanti yang lain-lain termasuk pesan takwa, termasuk di dalamnya ada doa untuk orang-orang mukmin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Itu saja pesan implisit bahwa orang hidup itu kalaupun sampai menjadi orang baik, maka tetap jangan individualis. Makanya yang sudah tidak ada, sudah mendahului, tetap diingat, didoakan. Kan begitu. Yang masih ada tetap dimintakan ampun. Al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi ajaran-ajaran di Islam sudah luar biasa. Jadi kalau ana wong ndonga gawake dhewe, karena kita itu tidak pernah tahu doa siapa yang kemudian bisa tembus yang lebih cepat, lebih dulu. Sampai ndak boleh pede, saya juga ndak boleh. Aku iki wis luwih-luwih tok arek-arek. Ibadah saya lebih banyak. Mesti dongaku sing paling mandi, turung mesti, gitu loh. Kita belum tahu bagaimana ketika Gus Fajar sudah ngangkat tangannya, Masya Allah. Gini, itu sampai dari jauh sudah loncat duluan karena kena tenaga dalamnya itu. Kami kan Gus Fajar nggih. Guyon. Jadi ayo mana rek ditingkas maghrib yang bareng. Ya Allah ya Rahman bijalalika wa nuri wajhika. Bijalalika dengan keagunganmu ya Allah, wa nuri wajhika dan dengan cahayamu, cahaya wajahmu, maksudnya cahaya engkau. Antul zima qalbi, agar panjenengan menetapkan qalbi ing hatiku. Jadi lebih dikokohkan lagi hatiku. Hifdza kitabik, ing menjaga, menghafal kitabmu. Kama 'allamtani, sebagaimana engkau telah mengajarkan ni kepadaku. Jadi sampean duwe hafalan piro itu sesungguhnya kan sudah diajarkan oleh Allah melalui wasilahnya guru-guru sampean. Guru-guru dari siapa? Dari gurunya lagi sampai dari Hadratur Rasul, karena tugas Rasul itu wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Jangan lupa wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Warzuqni an atluwahu, warzuqni dan anugerahkanlah kepadaku an atluwahu, agar aku senantiasa membaca kitabmu. An atluwa
sapa ingsun hu ing kitab panjenengan ya Allah alal nahwil ladzi yurdika anni ing atase cara alladzi yang yurdi yang membuat ridha apa alladzi ka ing panjenengan anni terhadapku. Jadi kita deres, model deres sing ya apa, ini kita minta kepada Allah agar dianugerahkan bisa terus deres tapi dengan cara yang cara itu membuat panjenengan ridha kepadaku. As'aluka ya Allah wallahu a'lam. Bukan ya Allah mabadi as-samawat dulu ya. Iya. Seminar tadi dhewe wis ngerti rek. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Wonten? Napa? Mantun Isa. Jadi mari Isa itu wis bisa. Kalau khawatir daripada nanti malamnya tidak bangun gitu. Cuma tetap kalau kembali kepada yang afdoliyahnya ya yang sepertiga malam itu. Cuman kan khawatir nanti apalagi sekarang subuhnya kan cepet ya. Itu sampai nek tangi jam 3:30 mau petang surat iki gak nutut. Masa cowok apa cepet kowe gak nutut 3:30 itu. Ya sebelum itu, makanya timbangannya enggak, lebih baik di awal. Yang lain? Nggih? Oh, mboten. Kalau yang tidur dulu itu yang tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini mboten. Cuman ya kalau tahajud. Kalau ini mboten. Ini enggak. Sampai tidur dulu enggak apa-apa, tapi bangun-bangun terus mari hilang. Cuman itu kan kenapa sih kok kalau malam itu lebih dianjurkan? Itu kan sama kayak kisah yang dialami oleh Nabi Zakaria itu kan. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyah. Itu yang dulu pernah kita bahas kayaknya. Nidaan khafiyah itu yang kata para ulama, ini khafiyah ini apa maksudnya? Khafiyah itu khafi itu kan samar, sepi. Yang khafiyah itu cara nidaknya beliau ataukah space terkait dengan ruang dan waktu yang ketika itu sepi, jarang orang bangun. Nah, banyak ulama yang kemudian mendapatkan kesan itu adalah space di sepertiga malam itu. Kalau mari isak pas kan si akeh sing melek wong-wong. Jadi kira-kira sing nyatet itu ya si akeh ngono. Tapi kalau sampean spesifik lebih sedikit itu kan lebih terperhatikan. Kan gitu. Gitu Mas Jais. Yang lain? Wonten? Wonten? Ya pun, kalau tidak ada segera kita akhiri daripada nanti keduluan adzan Isya. Itu terus-terusan tutup Isya sampean. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah fi ni'amihi wa kafi mazidah ya rabbana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka wa ja'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa ahli adh-dhikr wa ahli at-tuqa wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithul kitabaka wa sabaqu bil khairat amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.